Kasih Pak Ketua yang saya hormati, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior, beserta Dewan Gubernur, beserta jajaran Bank Indonesia yang saya hormati, para Wakil Ketua dan anggota Komisi 11 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam suasana yang sulit ini, dan di tengah banyak musibah sahabat kita yang terkena bahkan sampai meninggal, dan saya mengalami beberapa sahabat saya tiba-tiba pembeda takdirnya ini ternyata COVID-19. Teman kuliah saya beberapa meninggal, dan saya menjadi sangat sentimental ketika berbicara tentang COVID ini. Begini Pak Gubernur, saya mendengarkan para Menteri Keuangan, Bapak, terus kemarin OJK dan LPS. Saya melihat bahwa level pemahaman terhadap krisis ini belum ditentukan, Pak. Belum ada kesepakatan bersama. Sehingga cara menanganinya pun juga saya melihat belum menemukan hal yang sama. Tadi Pak Eriko tadi dan Pak Sihar tadi itu sangat clear menyampaikan bahwa ini akan panjang. Karena apa? Saya lihat kemarin dari paparannya OJK dan Menteri Keuangan berharap ini akan segera selesai. Tidak, Pak. Sektor usaha, kalau menurut saya itu, saya udah diskusi banyak dengan teman-teman, termasuk saya dengan Pak Eriko. Sektor usaha Indonesia itu bertahan 3 bulan, Pak, modalnya. Bulan Januari dipakai memproduksi Januari, dikirimkan bulan Februari, nagih bulan Maret, keluar bulan April dipakai untuk itu, Pak. Begitu terus bergulir, Pak, selama setahun. Lah, ini, Pak, kalau sampai kemudian prediksinya aja kita tidak bisa menentukan berapa lama, sehingga kita akhirnya sulit menentukan apa, di level mana krisis ini akan kita atasi. Teman-teman di WA Group sudah ada prediksi sampai minus 3,5. Ada yang kemudian agak optimis 2, ada yang optimis 1, dan sebagainya. Dari prediksi itu kan menunjukkan bahwa sampai sekarang pun kita belum dalam satu frekuensi yang sama mengukurnya seperti apa. Alat ukurnya harus disamakan, Pak, dikalibrasi bersama, Pak. Karena apa, Pak? Ketika pemerintah memutuskan sebuah kebijakan, ini akan menjadi sebuah kebijakan yang harus diimplementasikan. Jarak antara kebijakan dan implementasi, Pak, kalau intervalnya terlalu lama, kita tadi kehilangan golden moment, Pak. Itu yang tadi disampaikan Pak Sihar. Hampir frekuensi kita sama, Pak. Nah, inilah kalau menurut saya leveling pemahamannya harus disamakan, Pak. Jangan sampai kemudian kalau dilihat dari kebijakan Perpu yang ada, ini kan pemerintah mengambil kebijakan, impact-nya BI harus melakukan absorbs, kemudian implementasi kebijakannya di sektor real, di sektor keuangan itu OJK yang menjalankan, LPS yang jadi tulang punggung terakhirnya. Lah, kalau siklus ini tidak jalan, Pak, mohon maaf, Pak, saya takutnya ini akan terjadi mismatch policy, Pak. Mismatch policy-nya adalah siklus yang tidak jalan. Saya selalu mengatakan berkali-kali, it is unusual case. Unusual case, kita harus berpikir unusual way out. Kalau kita masih berpikir dalam perspektif normal, bahwa kita mengambil dengan kebijakan-kebijakan normal, saya mohon maaf, Pak, ini harus kita kembali mengatasinya itu dengan cara yang berbeda. Pak, contoh sederhananya, Pak, saya ingin tahu, kan kemudian setelah ini saya akan nanya, apakah Bank Indonesia pada saat ditentukan Perpu itu diajak diskusinya seperti apa? Saya lihat konsep quantitative easing yang ditawarkan, itu saya belum tahu melihat konsep yang sama. Antara pemerintah dan BI seperti apa? Selama ini, setelah kasus 98, saya selalu mengatakan bahwa krisis itu mempunyai traumatik. Traumatik institusional itu dialami BI 2 kali, Pak. Dan traumatik personal juga dialami oleh pejabat-pejabat BI, Pak. Lah, saya ingin, Pak, makanya sejak awal saya katakan, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Karena apa? Leveling case-nya sangat berbeda, Pak. Antara 98, 2008, Great Depression pun. Karena apa? Sekarang supply side and demand side-nya yang terpukul. Dulu 98, UMKM kita berjaya, Pak. Karena depresiasi nilai tukar. Kita masih ada barang yang kita kirimkan. Sekarang tidak ada, Pak. Social distancing, physical distancing ini membuat semua orang melockdown supply and demand-nya. Dan ini adalah pertarungan peradaban kita menghadapi ini. Nobody's
Tidak ada seorang pun yang punya pengalaman menghadapi krisis yang ini besar. Pemahaman inilah kalau menurut saya yang harus kita injeksi ke dalam pikiran kita. Sehingga kita kemudian masuk kepada level teknikal. Level teknikal ini kan saya ingin tahu, quantitative easing apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pak, ketika Ibu Menteri kemarin, dan saya sudah membaca sebelumnya, krisis yang pertama terkena itu adalah pariwisata, Pak. Kemudian logistik, perhubungan, dan sebagainya. Lah, Pak, kita punya sektor perbankan kita. Perbankan kita ini, Pak, kalau locknya itu terjadi kekunci di sektor realnya, perbankan pasti akan menghadapi dampak pertamanya, Pak. Karena apa? Pak, orang kalau nyicil 3 bulan, pasti langsung lompat dari call 1 ke call 3, Pak. Kalau masih 2 bulan sekali mahal, bayar masih call 2, Pak. Kemudian orang berbicara tentang pencadangan. Begitu pencadangan, orang bicara tentang struktur modal. Nah, pada saat ini, Pak, negara harus mikirnya satu, Pak. Semua harus kita tolong. Tidak ada perbedaan antara rakyat miskin, rakyat jelata, rakyat kaya, dan sebagainya. Tinggal siapa yang terkena pertama. Dan siapa pelampung yang menerima pelampung penyelamat dari negara. Ini yang harus kita tentukan. Makanya saya mengatakan, quantitative easing seperti apa? Karena dalam pemahaman saya memberikan dukungan itu karena apa? Quantitative easing yang ditawarkan di dalam Perpu itu adalah the existing economy tidak akan terganggu, plus quantitative easing nanti akan membuat ekonomi kita itu akan tumbuh, atau akan turun mengalami shrinking terhadap PDB kita, atau kita akan stagnan. Pemahaman saya ini, Pak, quantitative easing yang dilakukan oleh pemerintah adalah setelah menggunakan upaya ekstraordinari dengan realokasi, quantitative easing. Ini. Lah, volumenya berapa? Pak, kalau yang terkena, 3 bulan ini terkena, kita langsung masuk dalam struktur perbankan kita, langsung melakukan pencadangan, Pak. Kita punya 3 dan 4 BUMN perbankan. Kita punya korporasi di penerbangan, Pak. Garuda, Citylink. Kemudian kita punya Pelni dan sebagainya. Mereka terdampak pertama, Pak, kereta api. Dan mereka langsung mengalami apa yang namanya setoran modal dan injek. Bayangkan Garuda tidak punya penghasilan sama sekali. Lion Air tidak punya, sementara mereka harus membayar semuanya kepada sektor perbankan, Pak. Baik nasional maupun internasional. Yang tidak bisa kita restructuring. Lah, inilah kalau menurut saya quantitative easing ini seperti apa. Apalagi kemudian kita menghadapi risiko yang sama dengan negara seluruh dunia. Pak, ini kita bicara sizing, Pak. Malaysia, Pak, yang size-nya seperti PDB-nya dari kita, itu mengucurkan 929 triliun, sepertiga dari PDB kita, dia. Amerika sudah 7 triliun dari 20 triliun PDB mereka. Tentu Bapak akan nanya, neraca BI akan terpengaruh, Pak Misbahkun? Ya, in normal, ya Pak. Akan inflatoir, ya. Pak, dalam keadaan seperti ini, kita tidak berbicara tentang statistik ekonomi yang bagus, neraca kita yang stabil. Tapi kita berbicara karena kita berbicara tentang kemanusiaan, menyelamatkan peradaban, di mana peradaban itu ada nilai-nilai ekonomi ini, Pak. Saya ingin membuka perspektif itu, Pak. Sebelum saya masuk kepada hal-hal yang sifatnya teknikal. Contoh, Pak, global bond yang dilemparkan oleh pemerintah, saya ingin tahu pendapatnya BI. Karena apa, Pak? Yield-nya akan menjadi sangat itu. Dan tentunya ini akan membuat resiko di BI makin berat, menjaga nilai tukar kita. Sun yang banyak dipegang oleh asing, itu menunjukkan bahwa risiko kita juga makin besar. Risiko dijaga BI makin besar. Ketika asing melepaskan itu, penangkap pertamanya adalah siapa, Pak? Ya Bank Indonesia. Nah, menurut saya inilah yang perlu didudukkan bersama dalam level pemahamannya.